Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aminullah dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah. Ingin memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Hilmi Azizi. Jadi hubungannya adalah sangat mendukung karena visi dan misi Fakultas Dakwah adalah mencetak dai-dai yang berpengetahuan tinggi dan memiliki uswah hasanah, yang mana uswah hasanah ini dapat kita temukan di akhlak tasawuf yang mengajarkan berbuat baik kepada semua orang. Jika kita hanya menuntut ilmu tanpa landasan akhlak, maka ilmu tersebut tidak akan berguna. Dengan kita berakhlak yang baik kepada semua orang, itu juga termasuk dalam menuntut ilmu. Ketika ada seorang yang berpendapat, maka kita dengarkan dengan baik. Kita bisa mengambil hikmah dari apa yang orang lain sampaikan. Dengan demikian, kita sudah menerapkan akhlak yang baik dan juga secara tidak langsung kita menerima ilmu dari orang tersebut. Kita dapat lebih memakai akhlakul karimah sehingga kita dapat menciptakan suasana yang tentram dan sejahtera. Hingga dalam kehidupan di masyarakat, kita hidup dengan tentram, dan dalam menuntut ilmu juga begitu. Ketika kita berakhlak yang baik kepada semua orang, kita dapat memudahkan menerima ilmu dan memperoleh barokah dari ilmu itu sendiri. Yang kedua yaitu urgensi. Urgensinya adalah berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, apabila memperhatikan karakteristik tasawuf secara umum, terlihat adanya 3 sasaran dari tasawuf itu sendiri, yaitu yang pertama adalah tasawuf yang bertujuan membina aspek moral. Aspek ini meliputi mewujudkan kestabilan jiwa yang berkesinambungan, penguasaan dan pengendalian hawa nafsu, sehingga manusia konsisten pada keleluhuran moral. Tasawuf yang bertujuan moralitas ini pada umumnya bersifat praktis. Yang kedua yaitu tasawuf yang bertujuan ma'rifatullah melalui penyikapan langsung atau metode tasyaf al-hijab. Tasawuf jenis ini sudah bersifat teoritis dengan seperangkat ketentuan khusus yang diformulasikan secara sistematis. Yang ketiga yaitu tasawuf yang bertujuan membahas bagaimana sistem pengenalan dan mendekatkan diri kepada Allah secara fisiologi. Pengkajian garis hubungan antara Tuhan dan makhluk, terutama hubungan manusia dengan Tuhan, dan apa arti dekatnya. Mengenai makna dekat dengan Tuhan, terdapat 3 simbol, yaitu pertama, dekat dalam arti melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hati. Kedua, dengan arti berjumpa dengan Tuhan sehingga terjadi dialog antara manusia dan Dia. Ketiga, yaitu makna dekat dalam penyatuan manusia dengan Tuhan sehingga terjadi dialog antara manusia yang telah menyatu dalam iradatnya. Dan yang ketiga adalah amalan atau ilmu tasawuf mana yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan kita istiqomahkan. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya hanya mengamalkan. Untuk mengistiqomahkan, saya masih berusaha untuk hal itu karena manusia tidak luput dari salah. Yang pertama yaitu syariat. Jalan pertama ini adalah dengan menuntut ilmu agar mengetahui tentang ilmu haram, ilmu halal, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tarekat. Tarekat adalah mengamalkan ilmu yang kita sudah peroleh. Dan kenapa harus diamalkan? Agar ilmu yang kita peroleh itu bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Dan yang ketiga yaitu hakikat. Hakikat adalah ketika seorang merasa pada saat ia beramal. Kita ambil contoh, ketika kita beramal, kita seperti ingin meminta pertolongan, semata-mata ingin meminta pertolongan, meminta rahmat, petunjuk dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi untuk yang keempat yaitu membaca sholawat dan istighfar sebanyak 1000 kali. Jadi untuk itu sendiri saya sudah melakukan setiap habis sholat fardu maupun sholat sunnah, ketika saya di rumah maupun ketika saya di kosan. Dan juga pada saat saya dalam perjalanan menuju entah itu kemana, saya juga membaca sholawat agar kita diberikan keselamatan dari awal keberangkatan sampai kita nyampe di tujuan tersebut. Selamat alam masyarakat. Bu, assalamualaikum. Salam. Bu, ibu ana dendi? Ada di rumahnya Baning. Ana di Banding. Mari mangan ibu. Udah. Niku inung lek duwe salah jaluk sepuro ya. Iya. Sehat-sehat ibu di Probolinggo. Cok lali mangan. Alhamdulillah sehat. Heeh. Inung balik Minggu lek ndak Sabtu sesuk. Ya. Heeh. Jangan lupa berdoa ya. Ya. Cok lali doakno ya. Sampai di Jalan Raya Selawatan. Ya. Ya. Heeh. Jalan Raya besar Selawatan loh. Heeh. Selawatan zikir, selawatan zikir. Iya, Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.